Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kali Waalaikumsalam. kembali lagi di acara Ngabuburit Online bareng Intelektual Muslim edisi ke-12 dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan rakyat dalam demokrasi, mitos atau fakta ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang pengamat politik dan memang ahli dalam bidangnya yaitu Bapak Ibrahim Salim. Beliau itu pakar politik dan hubungan internasional. Dan alhamdulillah Bapak Ibrahim sudah ada di tempat. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi kegiatan hari-hari ini gimana Pak? Ya, Masih kalau hari ini sih ya terbatas di ya. rumah atau Nggak gimana? kemana-mana. Oh gitu, Masya Allah. Ya alhamdulillah biar ibadahnya biar bisa lebih fokus lah ya. Ya alhamdulillah insya Allah. Pak Ibrahim, kita mulai kita ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Oke. Oke ya. Nah kalau misalnya menuai gitu ya istilahnya dalam kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Sebenarnya kondisi demokrasi sendiri di dunia ini seperti apa sih Pak? Iya, sebetulnya ada hal yang menarik ya kalau kita amati dengan kondisi yang akhir-akhir ini apa yang terjadi. Jadi di tengah COVID-19 dan sebagainya sebetulnya ini semakin menunjukkan bagaimana kemudian negara-negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat misalnya atau India, bahkan negara kita juga Indonesia gitu ya, agak kesulitan sebetulnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Tetapi ini semakin memperkuat sebetulnya berbagai macam pihak yang kemudian berusaha mengkritik demokrasi gitu ya. Tetapi harus diamati juga bahwa demokrasi ini unik gitu ya. Meskipun semakin banyak yang mengkritik, semakin sering dihujat, tapi semakin banyak juga yang mendukung dan semakin sering diterapkan gitu ya. Nah ini memang problem yang terjadi pada fenomena demokrasi hari ini gitu ya. Dan problemnya kalau saya amati begini, kalau memang kita hari ini kita coba berdiskusi saja tentang hakikat dari demokrasi itu sendiri. Sebetulnya sebagai sebuah sistem itu seperti apa? Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, saya ingin mencoba mengarahkan kita kepada kajian yang lebih sifatnya ya akademis gitu ya. Karena ini komunitas literasi Islam gitu ya. Tentu harapannya adalah menambah khasanah literasi kita. Jadi yang pertama, saya ingin coba bergeser tentang bagaimana cara kita mengkritik atau memahami demokrasi itu sendiri. Yang pertama, saya sering mengamati dan sering melihat bahwa kritik yang muncul selama ini terkait demokrasi itu fokus, kalau boleh saya bilang bahasanya adalah unfruitful critics of democracy gitu ya. Jadi kritik kepada hal-hal yang sebetulnya demokrasi juga tidak menginginkan hal itu, gitu. Sebagai contoh, misalnya demokrasi itu tidak adil. Loh demokrasi itu ingin keadilan gitu ya. Demokrasi itu menciptakan anarki. Loh demokrasi nggak ingin seperti itu. Sehingga berapa kali Anda kritik itu atau banyak yang mengkritik itu tidak akan ada gunanya. Nah, sehingga saya malah ingin berpikir begini, sebenarnya kalau memang Anda ingin mengkritik, ini saya coba share gitu ya, kritik terhadap demokrasi gitu ya. Anda harus menggeser paradigmanya kepada sesuatu yang sifatnya lebih fundamental atau esensial tentang demokrasi itu sendiri. Jadi kalau boleh dibilang, selama ini kita mengkritik itu seperti kita meninju kerikil gitu ya, di dalam sansak tinju itu, kita pukulin sampai sekeras apapun itu, dia nggak akan rusak, nggak akan pecah kerikil itu. Kenapa? Ya karena dia berdiri di dalam ayunan yang kemudian tidak ada pondasi yang jelas gitu. Dan yang kita pukul juga, padahal kita cuma ingin pukul kerikilnya, tapi kita pukul seluruh sansaknya. Jadi susah kita kemudian memahaminya. Bagusnya Anda ambil kerikilnya, taruh ke dalam sebuah tatakan yang datar gitu ya, kemudian pukul pakai palu, maka akan pecah gitu ya. Sehingga saya ingin kita fokus pada kritik yang sifatnya esensial terhadap demokrasi itu. Nah setidaknya kalau boleh saya bilang, bagaimana sih kita harus menggeser kritik itu? Yang pertama, ada dua cara untuk mengkritiknya. Nanti nggak tahu nih, tergantung kita mau diskusi yang mana gitu ya pada kesempatan hari ini, karena waktunya saya rasa juga terbatas gitu ya. Apakah kita mau mengkritik dari sisi yang tataran fundamentalnya,
Jadi filosofisnya. Yang kedua, bisa juga dia dikritik dari sisi logical fallacy-nya. Jadi kesalahan-kesalahan logiknya atau theoretical approach, pendekatan-pendekatan teoritis tentang demokrasi yang bisa kita lihat dalam prakteknya. Ada dua hal itu yang mungkin bisa kita bahas. Nah, ini kita mau bahas yang mana dulu nih ya? Oke, jujur ini menarik, Pak. Karena titik fundamental juga ini memang bagi saya pribadi ini juga memang bahasan yang dibatasi dan memang tidak semua orang itu juga mengetahui. Tapi untuk logikal falasinya juga sendiri bahwa banyak sekali orang-orang memang dalam kegiatan melakukan demokrasi di situ mengalami logika falasi karena memang tidak mengetahui batasan-batasan demokrasi. Artinya kan memang ini juga apa istilahnya berkesinambungan gitu hubungan antara fundamental dengan logikal falasinya gitu ya. Kita bahas tentang fundamentalnya dulu aja tadi. Iya. Oke. Jadi kalau bicara masalah fundamental, artinya kan teori politik demokrasi sendiri itu kan belum dapat tergoyahkan secara filosofis, sosiologis, atau maupun format yuridis ketatanegaraan gitu ya. Nah, dan pada akhirnya mereka si demokrasi ini menciptakan solusi-solusi seperti human rights, civil society, atau mungkin good governance. Nah, pada akhirnya penegasan posisi teori demokrasi itu pada di posisi apa gitu kan? Ya, jadi kalau kita saya mungkin coba akan bahas ini dua hal sekaligus, tapi semoga waktunya cukup gitu ya. Tapi paling nggak saya akan coba masuk dari sisi kajian teoritiknya terlebih dahulu, sebelum kemudian masuk ke tataran fundamental filosofisnya. Jadi kalau Anda amati sebetulnya secara teoritikal, jadi apa yang bisa kita lakukan dalam memahami demokrasi ini dan kritiknya kira-kira seperti apa? Saya sudah cukup banyak kritik yang diberikan terhadap demokrasi ini. Jadi secara teoritis setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, testing the logical square of its mantra. Jadi kita coba uji mantra-mantranya itu bener nggak, logik nggak sih? Jadi kalau ada karya ilmiah gitu, kita perlu argumennya itu logik nggak sih? Jadi kita lihat itu logical square-nya itu rapi nggak? Atau ada celah di situ? Yang kedua, kalau kita lihat mantra utama dari demokrasi dalam konteks tentu yang kita bicarakan, kita harus pahami dulu konsep demokrasi yang kita maksud. Tentu kita sepakati adalah demokrasi liberal, ya bukan demokrasi yang diembel-embel karena banyak embel-embelnya, tapi sebenarnya juga nggak demokratis gitu ya ujung-ujungnya. Tapi kita bicarakan di sini adalah demokrasi liberal gitu ya, yang banyak dipraktekkan dan sebetulnya di Indonesia pun hari ini juga banyak ya agak mengarah ke sana lah, boleh dibilang semacam itu. Tapi kita bicarakan adalah demokrasi dalam tataran praktis gitu ya. Mantra utamanya tentu adalah kedaulatan rakyat dan juga tentang sebetulnya makna ya. Jadi kalau mau kita bahas demokrasi, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan kritiknya. Jadi kalau secara kita bahas dulu dari sisi kritik secara teoritis gitu ya. Paling tidak kita perlu pertama menguji terlebih dahulu logical square terhadap mantra-mantra utama dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kira-kira apa sih mantra utama dari demokrasi yang selalu diagung-agungkan dan menjadi apa ya, divining virtue lah, kira-kira sesuatu hal yang paling penting dalam demokrasi, yaitu konsep tentang kedaulatan rakyat gitu ya. Tentu kalau dikaitkan secara akademis, kedaulatan rakyat ini maksudnya adalah tentang public opinion dan juga public policy gitu ya. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita bahas gitu ya terkait hal ini. Mungkin saya akan coba share screen gitu ya supaya kemudian kita mudahkan gitu ya. Oke. Terlihat ya, sudah ya? Iya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ada buku yang cukup menarik atau karya yang cukup menarik yang disampaikan oleh John Zeller gitu ya, salah seorang profesor di bidang ilmu politik dari UCLA Amerika Serikat. Dia menulis buku tahun 92, judulnya adalah Nature and Origin of Mass Opinion gitu ya. Buku ini menurut saya cukup menarik terutama bagi kawan-kawan Kongres Literasi Islam. Menurut saya sarankan untuk membaca untuk memperkaya khasanah
pengetahuan kita tentang praktek demokrasi dan public opinion, gitu ya. Jadi buku ini boleh dibilang one of the most influential theory in public opinion literature, gitu ya. Dan menariknya ini kita perlu bahas kenapa? Karena dia menyampaikan hal-hal yang cukup menurut saya menggelitik, gitu ya. Yang pertama begini, kalau kita berbicara tentang public opinion, John Seller ini termasuk orang yang menyampaikan bahwa dalam demokrasi itu yang terjadi adalah elite-led opinions. Jadi opini itu kemudian dikuasai oleh elit, gitu ya, bukan kemudian oleh publik, gitu ya. Nah, kenapa kemudian dia bisa menyampaikan semacam itu? Ini bukunya, gitu ya, The Nature and Origin of Mass Opinion. Jadi kalau kita bicara tentang public opinion, kita bicara tentang publik. Publik itu adalah rakyat kebanyakan, ya seperti kita ini. Bahkan mungkin bukan kita termasuk elit lah ya, sedikit lah yang coba berapa yang ikut komunitas ini, pasti cuma sedikit, bukan majority, gitu ya. Masyarakat umum ya, publik itu ya tukang beca, driver ojek online, kemudian pegawai buruh dan sebagainya, itu publik, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang publik itu ya, apakah kemudian publik itu kemudian orang yang aware terhadap politik setiap pagi, setiap hari? Tentu tidak, gitu ya. Publik itu ya jangankan mereka lah, Anda saja misalnya pagi-pagi misalnya, apakah kemudian bangun pagi yang difikirkan bagaimana nih harga BBM, gitu ya? Pasti nggak mikir itu langsung, gitu kan? Yang difikirkan ya hari ini nanti mau sahur apa nih? Kalau ini tadi pagi sahur, gitu ya. Kita mau sahur apa, gitu ya. Itu yang kita pikirkan. Nanti pun sore mau buka ini, itu yang difikirkan ini gimana ini kebijakan lockdown atau nggak lockdown. Bukan itu yang didiskusikan di rumah. Yang didiskusikan itu adalah ini kita mau buka sama apa nih? Takjilnya apa nih? Gitu ya. Jadi itu yang dibicarakan, gitu ya. Anda saja, kita saja, sebagian besar kayak begitu yang diomongkan. Apalagi masyarakat awam, publik, gitu ya. Nah, problemnya bagaimana mungkin publik yang semacam ini kemudian dia diserahkan amanah untuk kemudian membuat kebijakan. Tentu dia tidak akan pernah bisa membuat kebijakan sebuah keputusan-keputusan penting itu tadi. Oleh karena itu, John Seller menyebut bahwa ini pada prakteknya sebetulnya yang terjadi adalah elite-led opinion, bahwa opini-opini yang muncul itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh elit, gitu ya. Nah, misalnya di sini disebutkan, jadi dalam dunia politik terutama itu pasti sangat banyak sekali message from media, politician, and other elites. Dan mereka try to convince people on an issue. Dan kalau Anda amati, sebetulnya attention to politics itu bisa dibagi menjadi dua, publik ini. Yang pertama, ada yang low aware, gitu ya. Dia, nah ini, low aware dan high awareness. Jadi publik itu bisa dikategorikan dua nih, kalau dalam studi tentang public opinion. Iya, dalam konteks politik tentunya, gitu ya. Bagi kalangan yang low aware, gitu ya, dia ignore politics, gitu ya. Dia nggak peduli sama politik sebetulnya. Apa sih politik, nggak penting. Yang kedua adalah high aware, entertained by politics, very informed people. Nih. Dan problemnya ternyata ini saya berpikir dulu, kalau gitu semakin Anda itu semakin high awareness terhadap politics, maka Anda akan semakin cerdas dan akan semakin objektif. Ternyata pada faktanya tidak seperti itu. Anda harus bisa bedakan, ini ada istilah namanya predisposition. Jadi kita itu punya pre-existing belief, gitu ya. Jadi ada ada keyakinan-keyakinan yang kita miliki yang sudah melekat di benak kita, dan itu menjadi mekanisme filter bagi kita. Sehebat apapun informasi masuk ke dalam benak kita, itu akan disaring terlebih dahulu oleh belief itu tadi. Nah, belief itu apa saja kalau dalam dunia public opinion? Ya, ada party attachment, misalnya dia kalau sudah simpatisan partai X, ya sudah dia pasti akan pro pada partai itu. Sebaliknya kalau dia simpatisan atau pro kepada partai oposisi, ya dia akan pro di situ, gitu. Kemudian yang lain adalah dari sisi demografiknya. Ya, tentu agama, kemudian wilayah, penghasilan, profesi itu mempengaruhi. Dan ini apa gunanya? Used to filter information.
Jadi kalau ini cocok, informasi itu cocok dengan belief Anda akan terima. Tetapi ketika itu tidak cocok, Anda akan buang itu. Ini problemnya. Sehingga sebetulnya ya ini agak aneh gitu ya hari ini kalau lihat public opinion itu memang faktanya seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita berusaha meyakinkan orang yang sudah punya belief, dan sebagian besar bisa jadi orang sudah punya belief ini tadi gitu loh. Jadi susah untuk diyakinkan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita perlu bedakan antara dalam konteks public opinion itu ya, antara information and predisposition gitu ya. Information itu berbicara tentang how likely to receive message. Jadi bagaimana kita itu menerima pesan. Jadi Anda misalnya kalau menerima pesan itu informasi gitu ya, terkait informasi tadi. Jadi bagaimana tingkat penerimaan terhadap pesan itu tadi. Pesannya diterima atau tidak, kira-kira seperti itu. Tetapi dalam konteks public opinion tidak cuma sekedar how likely to receive the message. Jadi bukan cuma sekedar kampanyenya atau informasi yang diterima, tetapi dipakai enggak itu, di-accept enggak itu ya. Jadi antara receive dan accept itu dua hal yang berbeda. Belum tentu kalau misalnya contoh dalam konteks Pilpres itu ya, kubu yang di sini, kubu yang Pak Jokowi misalnya, pendukungnya bisa jadi mendapatkan informasi dari kubunya Pak Jokowi dan juga dari kubunya Pak Prabowo. Tetapi belum tentu informasi dari kubunya Pak Prabowo meskipun diterima itu kemudian di-accept oleh mereka. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ternyata menariknya di sini. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada yang high awareness dan low awareness. Ternyata orang-orang yang high awareness itu malah strong predisposition-nya. Jadi sedangkan yang low itu weak predisposition. Konsekuensinya apa? Most informed citizen most likely to filter message. Jadi agak repot gitu ya. Jadi memang orang yang sangat into kepada politics, publik yang sangat into kepada politics, semakin dia mendapatkan informasi, justru dia semakin subjektif sebetulnya. Jadi dan dia punya filter tersendiri, gitu ya. Oh. Cuman Itu gini, Tat. Yang menarik itu kalau yang terjadi di khalayak ramai malah apa nih ya? Terbalik gitu loh. Semakin dia meyakini malah semakin drop gitu. Iya, karena begini, kalau yang di masyarakat awam itu tentu kita bicaranya adalah orang yang tidak terlalu peduli pada politik, yang dia low aware gitu ya, maka predisposisinya memang betul disampaikan di sini, predisposisinya pasti rendah, sehingga dia gampang tuh diombang-ambing sebetulnya. Sedangkan orang-orang yang high aware ini, itu dia susah untuk kemudian dirubah, kira-kira kayak begitulah prinsipnya. Iya. Nah ini kalau contoh teman-teman komunitas literasi Islam itu kan high aware gitu ya, sudah pasti punya predisposisi. Nggak mungkin kemudian bisa dipengaruhi oleh informasi, opini yang disampaikan oleh berbagai macam pihak yang anti kepada Islam misalnya. Nggak akan bisa. Mau berjuta informasi yang Anda peroleh, Anda akan filter itu. Kira-kira seperti itu. Nah sebaliknya, untuk masyarakat awam yang low awareness, ini yang jadi masalah. Dan problemnya dalam demokrasi, ini yang dijadikan sebagai public opinion-nya. Itu mereka settingnya, kira-kira kayak begitu. Nah, cuman kita akan coba bahas gitu ya. Zeller ini menarik bahwa kita berpikir dalam demokrasi itu yang terjadi adalah masyarakat pinginnya apa, kemudian elit atau penguasa harus ikut, kan begitu kan? Iya. Tetapi pada faktanya nggak begitu yang terjadi. Dan secara teoritis dikaji ternyata tidak seperti itu. Dalam teori public opinion yang terjadi adalah justru malah elit itu yang leading opinion kepada publik. Publik, kamu harusnya seperti ini. Ini loh opini yang harus kamu munculkan. Ini loh hasrat yang harus kamu munculkan. Kenapa? Ya karena tadi publik yang sebagian besar itu low awareness. Dia nggak punya pemahaman politik yang baik dan dia butuh mekanisme penyaringan filter yang cukup baik dan dia pasti mencari referensi. Itu problemnya. Dan hal ini berparah dengan hari ini dengan sekarang eranya 4.0 gitu ya. Ini makanya banyak pihak yang kemudian melihat ini bagaimana demokrasi hari ini gitu ya. Sebagai contoh misalnya hari ini apa sih ada fenomena kalau saya boleh bilang political intimacy. Jadi bagaimana politik itu menjadi sesuatu yang sangat intim gitu ya. Apa sih benda yang paling akhir yang kita pegang sebelum kita tidur tuh? Ya mungkin
Handphone. Nah, mungkin mushaf ya. Ya. Majority Mushaf, pasti insya Allah. handphone, gitu ya. Handphone. Bangun tidur yang dicari apa gitu ya? Handphone. Gitu ya. Handphone. Masya Allah. Dan uniknya handphone ini itu hari ini, makanya Anda amati kenapa Pilpres kemarin cukup rame gitu ya. Mungkin sekitar 5 tahun Pilpres sebelumnya nggak pernah kejadian gitu ya. Ibu-ibu di pasar yang nggak paham politik, nggak tahu politik, itu sekarang mendapatkan political infotainment lah kalau saya bilang seperti itu. Iya. Jadi dia ketika mau tidur mendapatkan konten-konten politik, share-share politik dari grup dan sebagainya. Kira-kira semacam itu. Dan ini sangat mempengaruhi itu, luar biasa. Dan problemnya adalah ini bahayanya saya melihat sosial media. Misalnya begini, kalau ya ini tentu kan setiap sosial media itu kan punya algoritma tersendiri. Ini yang jadi masalah. Bagaimana misalnya ketika Anda punya sosial media tertentu. Hari ini Anda misalnya ketik mau cari sepatu, besoknya keluar iklan sepatu juga, kan begitu kan? Iya. Itu algoritma semacam itu. Kalau Anda sudah pro kepada salah satu kubu, maka besok pun Anda akan dihujani informasi dari ya kubu yang sama itu terus. Pokoknya tentang itu semua, nggak ada yang lain gitu ya. Ini problemnya. Makanya hari ini semakin Anda terliterasi gitu ya, semakin Anda baca gitu ya, jangan-jangan semakin subjektif Anda, bukan malah semakin objektif gitu loh. Iya. Ini semakin Anda terkungkung karena Anda dihujani satu informasi yang sama. Dan bahayanya ini bisa didesain oleh elit opini ini. Dan ini dianggap keyakinan oleh publik dan kemudian dipandang sebagai, oh ini opini publik. Padahal ini opini elit yang disetting oleh penguasa misalnya atau pihak-pihak politik tertentu. Ini jadi problem. Ya. Ini kendala dalam demokrasi itu ya. Iya. Nah, berikutnya kalau kita amati sebentar. Nah, yang menarik adalah kalau kita kembali kepada model dari John Zeller. Jadi masyarakat yang tadi itu dia mendapatkan informasi tadi yang semacam itu. Setiap Anda mendapatkan informasi, publik itu selalu akan mencari referensi. Karena publik umumnya tidak tahu. Taruhlah Anda hari ini tiba-tiba mendapatkan sharing konten di grup WA Anda, gitu ya. Apa yang akan Anda lakukan? Misalnya bilang, ini Bogor ya Anda ya, di Bogor atau di Jakarta misalnya, ya Anda tinggal di Jakarta, misalnya tiba-tiba dapat sharing hari atau di Bogor lah. Bogor sudah PSBB atau belum ya? Bogor udah PSBB tak? Sudah ya. Alhamdulillah ya. sudah. Kemudian ada informasi itu ya di grup WA di Bogor, kemudian disampaikan bahwa hari ini status PSBB di Bogor dicabut. Nah, oke. Anda akan lakukan, dapat broadcast semacam itu. Pasti Anda akan tabayun, gitu kan? Anda akan cross check. Siapa yang Anda akan cross check? Orang yang Anda percaya, gitu loh. Nah, dalam konteks politik juga sama. Bayangkan publik itu tadi, dia mendapatkan konten informasi, terus kemudian dia akan berusaha untuk mencari referensi. Siapa referensinya? Ya patronnya. Siapa? Ya bisa jadi partai politik, bisa jadi grup politiknya, sehingga sebetulnya publik tidak akan pernah objektif dalam menentukan public opinion, gitu ya. Sehingga salah betul ketika kemudian Zeller menggarisbawahi itu, bahwa sebetulnya dalam demokrasi tidak betul juga kalau kemudian kedaulatan di tangan rakyat. Yang terjadi adalah elite-led opinion, public opinion. Itu yang terjadi. Sehingga ya itu salah satu mitos gitu ya, yang kemudian muncul dalam demokrasi gitu ya. Dan dalam konteks kebetulan saya juga mengamati hubungan internasional gitu ya. Kalau Anda amati di bidang hubungan internasional ya lebih parah lagi nanti kasusnya gitu ya. Jadi jadi kalau kita amati ya ini dalam politik luar negeri malah lebih parah lagi gitu ya. Bagaimana kemudian opini publik itu kemudian, apakah betul sih opini publik ini tadi terkait politik lokal, bagaimana dengan politik luar negeri, apakah berpengaruh? Mostly sebagian besar ternyata tidak, karena jangankan politik luar negeri, politik dalam negeri saja publik tidak terlalu aware dan tidak terlalu banyak mendapatkan informasi, sedangkan politik luar negeri itu lebih jauh di awang-awang lagi gitu ya buat mereka, sehingga kemudian memang
dalam demokrasi, bagaimana sih sebetulnya tentang opini publik? Sebetulnya opini publik tidak pernah bisa dikatakan sebagai penentu arah public policy dalam sebuah negara dalam hal ini. Dalam beberapa kasus, John Zeller juga memang menyebutkan ada kondisi-kondisi tertentu, memang kondisinya berbalik, bukan elite-led public opinion, jadi bukan kalangan elit yang mendikte opini publik, ada kalanya kalangan elit itu harus mengikuti opini publik dalam beberapa hal saja, tidak pada semua kasus gitu ya. Misalnya dalam hal-hal terkait dengan kampanye misalnya. Kalau dia mau kampanye ya tentu dia akan perhatikan opini-opini publik gitu ya. Ya dalam rangka untuk mendapatkan simpati publik gitu ya. Tapi ini mirisnya demokrasi hari ini adalah bahwa sebetulnya opini publik itu tidak didesain, kedaulatan rakyat itu sebenarnya sangat ya tidak nyata dalam hal ini. Kenapa? Karena sebetulnya ya suara kedaulatan rakyat yaitu opini publik sebetulnya dalam faktanya dikuasai atau didesain atau didikte oleh elit gitu ya. Secara luas ya, tidak hanya pemerintah gitu ya, tapi secara umum. Kira-kira itu ya, itu secara theoretical gitu ya. Yang menarik adalah lalu bagaimana secara fundamental? Nah, ini yang mungkin harus kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Sebenarnya menarik kalau kita bahas secara filosofis gitu ya tentang demokrasi ini. Siapa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lacak, sebetulnya demokrasi ini suatu hal yang baru atau lama? Beberapa menganggap bahwa ini suatu hal yang modern. Padahal dalam faktanya, kalau kita lihat, saya coba lacak gitu ya. Kapan sih pertama kali istilah demokrasi itu muncul gitu ya? Ternyata dia muncul bahkan jauh sebelum Plato sebetulnya. Jadi kalau kita cek di Encyclopedia Britannica misalnya, dia 6.000 tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan. Jadi sangat kuno sekali. Iya. Pertama kali itu digunakan. Nah, kalau pertama kali mengungkapkan dan menuliskannya di dalam karya atau mengutipnya ya tentu tadi disampaikan adalah Plato dalam bukunya Republik. Dan itu kurang lebih sekitar 380 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Nabi Isa gitu ya. Dan menariknya Plato di dalam bukunya itu dia sebenarnya berdiskusi gitu ya. Dalam diskusinya dia bilang demokrasi itu sebagai imperfect societies gitu ya. Masyarakat yang imperfect gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Orang mengira bahwa Plato itu bapak demokrasi gitu ya. Padahal Plato itu malah mengkategorikan demokrasi itu sebagai imperfect societies. Itu menariknya situ. Nah, apa itu imperfect societies menurut Plato? Jadi dia membagi sistem politik. Jadi dia ibaratnya Plato dalam bukunya itu dia berdiskusi gitu ya. Dia kemudian menyampaikan perantauan dia, perjalanan dia mengamati berbagai macam masyarakat dan dia membahas dari sistem politiknya salah satunya. Dia kemudian membagi masyarakat itu ada yang perfect societies, ada yang imperfect societies. Apa saja imperfect societies? Ya, salah satunya adalah demokrasi atau aristokrasi. Kemudian ada juga masyarakat oligarki, gitu ya. Ada masyarakat tirani. Nah, menariknya Plato juga mengkategorikan masyarakat yang menganut demokrasi sebagai imperfect societies. Gitu ya. Nah, kenapa Plato kemudian mengkritik dan menyampaikan bahwa mengkategorikan demokrasi sebagai imperfect societies? Karena kalau boleh saya bilang ada perils milestone of demokrasi, kira-kira kayak gitu. Jadi demokrasi itu akan mau tidak mau cepat atau lambat akan menimbulkan kerusakan. Ini kalau menurut pandangan Plato gitu ya. Ada dua permasalahan mendasar dalam demokrasi menurut Plato gitu ya. Yang pertama, dalam demokrasi, kalau dikaitkan tadi dengan public opinion, kita bicara tentang publik, tentang massa, kebanyakan orang, tentu mereka orang awam yang tidak terlalu paham tentang politik, yang dia tidak terlalu peduli tentang politik. Jika Plato bilang, bagaimana mungkin kemudian arah tentu sebuah negara atau masyarakat ditentukan pada orang yang tidak peduli dan tidak paham sebetulnya. Benar. Ya kan?
Iya, Masyarakat itu benar-benar. sebagian besar tidak paham, tidak tahu. Lah terus Anda minta mereka bikin keputusan, itu problemnya. Dan tentu ketika mereka mau bikin keputusan, ingat ya seperti dalam teori yang sampaikan Zeller tadi, Iya. dia akan punya filter, dia akan cari referensi. Nah, disinilah permasalahan mendasar yang menurut Plato, kondisi ini akan memunculkan namanya demagog. Demagog itu apa ya? Ya bahasa Yunani itu ya. Tapi prinsipnya kalau bahasa Indonesia apa ya demagog? Ya para penghasut lah atau spin doctor lah kalau boleh dibilang Spin gitu. doctor ya. Ya, jadi bagaimana orang-orang tertentu yang dia bisa mengendalikan opini Iya, publik. mengendalikan pada akhirnya. Ini para demagog ini. Dan menurut Plato, ya sebetulnya kalau gitu siapa yang berdaulat? Bukan publik, tapi para demagog ini. Nah, kalau siapa demagognya? Ya bisa jadi beberapa pihak ada yang bilang itu media, mass media, ada yang bilang itu political party, gitu ya. Ada yang bilang itu elit penguasa tertentu. Tapi prinsipnya ya inilah para demagog itu. Para aktivis misalnya, kita ini termasuk demagog sebenarnya dalam beberapa hal. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung, karena memang benar. Kita menyampaikan, Anda bikin kajian semacam ini demagog. Walaupun harus diperhatikan ya, demagog sebetulnya aslinya baik gitu ya pada mulanya. Tetapi kemudian konotasinya cenderung menjadi negatif gitu ya. Nah, ini problem. Yang kedua, sudah kemudian ini diserahkan kepada publik, yang kemudian publiknya ini menggantungkan kepada para demagog. Problem berikutnya adalah masyarakat demokrasi itu virtueless. Jadi saya lupa bahasa Yunani-nya, dia bilang tidak ada arete, tidak ada virtu. Virtu itu sesuatu yang dianggap mulia, sesuatu yang dianggap tinggi, sesuatu yang dianggap penting oleh kita, oleh masyarakat. Jadi nilai yang dianggap dijunjung tinggi lah, kira-kira kayak begitu. Ya kalau di Indonesia mungkin gotong royong lah, kira-kira kayak gitulah. Atau Pancasila, kira-kira gitulah. Bukan ideologi ya, tapi apa ya? Ya sesuatu yang dianggap inilah, atau kalau dalam Islam, halal dan haram lah, kira-kira kayak begitu. Jadi problemnya dalam masyarakat demokrasi itu nggak ada halal dan haram. Tidak ada sesuatu yang dianggap baik, tidak ada sesuatu yang dianggap buruk. Hari ini dianggap baik, besok bisa jadi dianggap buruk. Jadi tidak ada standar, tidak ada virtu di situ. Ini problemnya. Ya kalau menurut Plato bahkan dia bilang, ya kalau masyarakatnya itu, komunitas itu adalah komunitas yang baik, maka dia akan bisa menghasilkan public opinion, kebijakan yang baik. Lah kalau dia itu masyarakatnya jelek, tentu yang terjadi adalah ya kebijakan yang jelek juga. Ini problem. Dan Plato, ingat ya Plato seorang filsuf. Dia berpikir bahwa ya nggak bisa dong masyarakat semacam itu. Ini bisa menimbulkan kerusakan gitu ya. Ini nggak secara logis nggak benar gitu ya. Nah, konsekuensinya dengan kondisi tadi, public opinion, kemudian muncul para demagog, dan kemudian konten. Bagaimana kalau ini konten? Ya, apa yang terjadi? Ya demokrasi ujung-ujungnya akan berujung pada oligarki dan juga berujung pada tirani. Sebetulnya Plato ini diperkuat, ada teori yang cukup terkenal dalam politik, misalnya the iron law of oligarchy, misalnya hukum besi oligarki. Jadi dalam sistem masyarakat yang demokratis, sedemokratis apapun pasti akan terjadi oligarki. Itu kira-kira semacam itulah teorinya, apalagi dalam konteks negara. Nah ini jadi kira-kira itu. Kenapa kemudian Plato bilang demokrasi itu sebagai imperfect societies. Nah, kalau ini dikaitkan dengan komunitas literasi Islam, menariknya adalah sebetulnya perfect societies menurut Plato. Nah, kira-kira kan begitu kan? Kita harus cari itu apa sih baiknya, itu ya. Kalau kita, ya. Lalu apa perfect societies menurut Plato, itu ya? Nah, ini kalau kita lihat itu ya. Jadi perfect societies menurut Plato boleh dibilang kira-kira semacam ini gitu ya. Sorry. Nah, jadi kalau menurut Plato ini perfect society-nya. Jadi the good life is possible only in and through society atau state gitu ya. Jadi memang ya artinya kalau Anda ingin ciptakan masyarakat yang baik, hidup yang baik, mau tidak mau harus ada komunitas masyarakatnya atau bahkan ya negara. Jadi memang negara itu penting. Jadi nggak boleh kita bilang negara itu nggak penting, kita bubarin aja, nggak benar kayak gitu. Jadi negara itu harus ada. Karena kalau nggak ada negara, ya repot semuanya. Banyak
kepentingan-kepentingan publik yang tidak bisa terpenuhi, gitu ya. Tapi menariknya, menurut Plato, the aim of the good society is neither freedom nor economic well-being. Jadi, nilai yang harus dicapai atau yang terpenting bagi negara ini itu bukan kebebasan, gitu ya, bukan juga kesejahteraan. Nah, kira-kira itu. Jadi kan ada ya, kita sering berdebat pada waktu beberapa yang lalu, misalnya ada debat demokrasi itu hanya jalan, yang penting itu adalah kesejahteraan, kan gitu kan? Lah justru malah ini dibilang demokrasi atau dalam ini freedom lah, kebebasan dan juga kesejahteraan itu nggak penting. Ini menurut Plato ya di sini ya. Jadi nggak penting kita berbicara tentang kebebasan, tidak penting kita bicara tentang kesejahteraan. Negara itu harus memperhatikan rather the aim of the good society is justice, keadilan, gitu ya. Jadi yang penting itu keadilan, bukan kesejahteraan, bukan juga kebebasan. Nah, kira-kira gitu. Yang penting adalah justice. A true state therefore must be conformed to justice. Gitu ya. Negara yang benar itu ya harus conform to justice. Gitu ya. Nah, problemnya Plato bilang gini, menariknya gini dia bilang. The ideal of justice itu apa gitu ya? The ideal of which exists in the world of forms gitu ya. Siapa yang harus, jadi justice ini kemudian produknya siapa? Keadilan ini produknya siapa? Siapa yang mendefinisikan adil? Ini kan orang akan berdebat lagi itu. Adil menurut penguasa bisa jadi tidak adil menurut rakyat. Adil menurut partai oposisi bisa jadi tidak adil menurut partai penguasa, gitu kan? Lalu apa? Siapa yang harus mendefinisikan keadilan? So, and so the state does decide what is just. Justice is object of knowledge. That is, it is one of the forms. Jadi kalau boleh dibilang Plato ngomong gini sebetulnya kalau saya coba berusaha tafsirkan gitu ya. Jadi keadilannya itu bukan definisi oleh negara, bukan keadilan yang didefinisikan oleh negara, bukan juga keadilan yang didefinisikan oleh satu orang, tetapi keadilan ini merupakan product of knowledge. Kira-kira kayak gitu. Atau kalau boleh dibilang kalau Plato ini seorang filsuf itu kan dia mikir terus gitu ya. Ini hasil perenungan. Nah, kira-kira gitu. Hasil perenungan mendalam yang kemudian perenungan itu mendapatkan ilham. Nah, mungkin Plato ingin ngomong dari Tuhan itu sebetulnya gitu ya. So that's why the statesman must be a philosopher. Oleh karena itu, seorang pemimpin negara itu harusnya dia seorang filsuf kalau menurut Plato. Jadi presiden atau amir atau pemimpin sebuah negara itu harus seorang pemikir, seorang filsuf yang dia merenungkan gitu ya secara cemerlang dan kemudian dia bisa mendapatkan produk. Oh, adil itu yang seperti ini, bukan berdasarkan hawa nafsunya dia atau kepentingan pribadinya dia. Dan ini kira-kira struktur masyarakat gitu ya, kalau dilihat menurut Plato struktur masyarakatnya gitu ya, ada leaders gitu ya, ada military, terus kemudian ada masyarakat, artisan gitu ya. Dan yang menarik adalah ini sebetulnya kalau kita amati, nah ini Plato menekankan beberapa hal ini sebetulnya. Pertama, censorship itu boleh lah, jadi dalam konteks edukasi. Jadi nggak boleh kita itu umbar semuanya, sampaikan semuanya atas dasar tadi ya, kebebasan. Padahal itu tidak bisa jadi berbahaya. Maka censorship dalam konteks edukasi itu perlu. Memang tidak semua harus disampaikan kepada publik gitu ya. Tetapi memang di sini harus hati-hati. Keadilannya bukan tafsir dari negara atau pemimpin saja, tapi dia produk keadilan. Yang kedua, education must be for everyone. Education is in morality and philosophy is the most important. Jadi dia mendidik agar masyarakat itu menuntut ilmu. Jadi wajib kalau bisa itu menuntut ilmu. Dan kalau bisa pendidikannya apa? Ya tentang moralitas dan filosofi. Jadi tentang adab. Jadi saya ingin ngomong tentang adab itu. Saya mikir Plato ini jangan-jangan ini ya ulama gitu ya. Masya Allah. Jadi dia, ya kan dia bilang yang penting itu sebenarnya adabnya dulu ya, moralitas. Adab, jadi kan adab sebelum ilmu, dia bilang itu sebetulnya ngomongnya gitu ya. Dan kalau bisa adab itu, dan ini dikaitkan dengan yang terpenting bukan ilmu tentang teknik dan sebagainya, tapi menjadi seorang filosof kalau menurut dia. Artinya Anda harus menjadi seorang yang merenungkan. Pemikir gitu ya. Ya pemikir lah, kira-kira kayak gitu. Kemudian dia juga menyampaikan, oke, private property itu boleh ada gitu ya. Dan dalam konteks ini pemimpin itu kalau menurut dia must possess no private property but receive all necessities from their fellow citizen. Nah, pemimpinnya supaya adil, dia tidak bias dan sebagainya, ya dia tidak usah digaji, nggak apa-apa. Tidak usah mencari kerja yang ini, dia cukup digaji saja.
digaji, disupport oleh citizennya, kira-kira disupport lah kebutuhan pokoknya, supaya dia nggak usah bisnis lah, nggak usah campur-campur bikin kebijakan yang mempengaruhi publik untuk kepentingan Anda, gitu ya. Kemudian dia menekankan juga arti penting wife, gitu ya, perempuan, gitu ya, wanita, dan juga anak-anak sebagai penerus. Jadi jangan sampai ada sebuah masyarakat tidak mau punya anak, gitu ya. Dan juga arti penting wanita itu sebagai istri, gitu ya, dan dia sebagai manajer. Saya teringat dulu kalau ngaji di Islam itu katanya wanita itu umun warobatul bait, gitu ya. Iya. Dan manajer rumah tangga. Jadi manajer rumah tangga. Sebetulnya makanya saya mikir ini Plato itu jangan-jangan dia coba ya, Plato itu lahir di Mekah gitu ya. Mungkin dia ini nabi gitu ya, jangan-jangan. Masya Allah. Jadi kalau Anda lihat ya, dari struktur yang dia bikin, bahwa yang terpenting itu keadilan, dan keadilan itu bukan tafsiran manusia, tetapi dia produk perenungan. Keadilan itu harusnya ilham, atau kalau bahasanya adalah wahyu. Sehingga masyarakat itu dipimpin berdasarkan wahyu. Makna keadilan yang didefinisikan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan tafsiran manusia saja, atau buatan manusia, atau buatan negara bahkan, atau buatan masyarakat tertentu, gitu. Kira-kira makanya kemudian Plato bilang harusnya pemimpinnya itu salah seorang filsuf. Ya, kalau bahasa Islam mujtahid kali ya. Pemimpin itu seorang mujtahid karena dia harus melakukan ijtihad, menentukan keadilan, gitu kan. Namun keadilannya bukan buatan manusia, bukan buatan pihak tertentu, gitu ya. Tapi dia adalah buatan, ya kalau bahasanya Plato tidak ngomong Tuhan memang, tapi perenungan. Kira-kira semacam itu. Nah, sehingga saya melihat ya ini bahaya dari demokrasi secara filosofis, kira-kira semacam itu. Cuman memang ya harus diakui hari ini demokrasi tetap aja, Anda mau sampaikan kajian semacam ini, ya tetap demokrasi masih banyak yang kemudian menerapkan. Kira-kira kenapa? Saya melihat mungkin kalau boleh dibilang demokrasi itu kalau ibarat sebuah operating system dalam komputer atau laptop gini, atau inilah perangkat ini, conference semacam ini, gitu ya. Demokrasi itu ya Zoom ini, gitu ya. Zoom ini kan yang paling ringan, gitu ya. Dibandingkan dengan Skype lah, atau Microsoft apalah, atau Cisco lah dan sebagainya, sehingga banyak yang pakai, gitu ya. Atau kalau operating system ini Windows. Windows. Demokrasi itu Windows yang paling ringan, bahkan mungkin under DOS, kira-kira kayak begitu. Jadi Anda tidak perlu menjadi pintar, Anda tidak perlu menjadi seorang filsuf, Anda tidak perlu menjadi sejahtera untuk bisa menerapkan demokrasi. Bahkan begundal sekalipun, Anda penjahat sekalipun, berdemokrasi itu bisa, gitu loh. Jadi ini nggak butuh mikir aneh-aneh, gitu loh. Sehingga kemudian memang ini ya paling banyak dipakai, gitu ya, hari-hari ini. Sedangkan sistem-sistem yang lain sangat mungkin minimum requirement-nya sangat tinggi, butuh edukasi publik yang besar, gitu kan? Sehingga memang ya susah kemudian menggunakan sistem-sistem yang lain misalnya. Hari ini saja kita masih berdebat misalnya Pancasila itu seperti apa, kemudian sistem politik Pancasila itu kayak gimana misalnya, atau sistem pemerintahan gotong royong ini gimana, gitu ya. Ini versinya bermacam-macam. Belum juga di luar, jangankan yang di Indonesia, di luar negeri pun juga seperti itu. Di Amerika pun perdebatan semacam ini masih muncul. Sehingga memang ya demokrasi itu mungkin yang paling minimum requirement-nya paling rendah. Meskipun ya Anda harus pahami, problemnya itu kan hari ini banyak orang menggebu-gebu gitu ya, menyampaikan bahwa demokrasi itu seakan-akan paling perfect, paling hebat gitu ya. Padahal dia itu paling less sophisticated kalau boleh saya bilang. Paling tidak canggih gitu ya. Ya tentu kan, tapi saya berpikir begini, kalau dalam kajian akademis tentu kita harus berpikir ya harus berbicara secara radikal, harus berbicara tataran fundamental. Atau kalau boleh dibilang Anda dalam tataran aktivisme misalnya, ya Anda bermimpi itu kan setinggi langit ya, tidak setinggi kloset ya. Jadi ya tentu kita mengidealkan masyarakat yang baik, sistem yang terbaik, kan kira-kira seperti itu. Dan demokrasi tentu bukan itu jalannya. Tetapi kenapa hari ini masih banyak yang memakai? Ya menurut saya ya karena memang ya tadi dia memang minimum requirement-nya paling rendah.
Dan harus diakui hari ini ya kualitas publik ya masih jauh kalau kemudian dalam tataran yang menerapkan sistem lain misalnya akan lebih sulit. Kira-kira itu ya, itu terkait dengan beberapa kritik tentang demokrasi dan public opinion. Gitu ya. Oke, ini cukup menarik, Tat. Ilmunya, Masya Allah. Jadi, secara tidak langsung juga Plato sudah memikirkan bahwa konseptual ideal juga itu memang tidak bisa menggunakan produk yang memang dibuat oleh manusia sendiri, karena kan itu juga menjadikan kontra pada akhirnya gitu kan ya. Nah, Tat, untuk kita sebagai kita ya, baik antum, baik saya gitu ya, intelektual muslim, artinya sebagai intelektual muslim terhadap menanggapi mitos yang seperti itu tuh bagaimana gitu. Karena ketika ide itu muncul di benak seseorang, maka orang itu kan akan mengemban ide tersebut dan akhirnya memperjuangkannya sampai mati-matian, sampai oke lah kita berdiskusi sampai keluarkan data antum, keluarkan data saya gitu. Nah, nanti kita cari jalan yang benar atau bagaimana gitu. Ya, yang pertama ada dua hal ya yang bisa kita lakukan. Pertama dalam konteks intelektual, ya tentu memang PR kita adalah menghasilkan produk-produk intelektualitas yang kemudian bisa mengcounter berbagai macam kajian-kajian atau literatur-literatur yang sudah ada. Tadi misalnya bagaimana kemudian, dan itu sah-sah saja, dan itu hal yang normal dan wajar gitu ya. Bagaimana kemudian dan kita tidak perlu alergi terhadap hal itu gitu ya. Ini bukan bukan kita mau makar atau apa, enggak gitu ya. Jadi mengkritik sebuah sistem politik tertentu, sistem pemerintahan tertentu itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tadi saya contohkan bahkan tentang public opinion juga dikritik gitu ya, dan dibuat secara akademis dan ilmiah dan tidak ada masalah. Dan ini tantangan sebetulnya. Kalau bisa bagi kita para intelektual muslim misalnya, ya tentu harus semakin gencar memunculkan kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterima oleh khalayak umum, oleh kalangan akademis, ya tadi untuk kemudian mengkritik berbagai macam hal yang misalnya bertentangan dengan Islam misalnya, kalau memang Anda amati misalnya gitu ya. Nah, yang kedua dalam konteks aktivisme seperti yang dilakukan oleh komunitas literasi Islam ini, menurut saya cukup baik gitu ya. Ya tentu Anda harus semakin gencar ya mengkampanyekan, menyampaikan dan memunculkan. Jadi kira-kira seperti ini kalau boleh saya bilang. Dalam konteks agitasi masyarakat lah kira-kira kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita berusaha menjadi sang pencerah gitu ya, yang kemudian berusaha membuat masyarakat itu melihat apa yang tidak pernah dilihat selama ini gitu ya, atau melihat selama ini sudah dilihat tapi Anda kasih kacamata atau sudut pandang yang berbeda, dan tentu harus sudut pandang yang baik gitu ya. Dalam hal ini misalnya sesuai dengan Islam atau sesuai dengan kebaikan, itu menjadi penting. Nah, oleh karena itu memang ya ini bukan suatu hal yang mudah. Tentu tadi ya, Anda harus memahami ketika berbicara tentang opini publik, kita bicara tentang publik pada umumnya yang tentu dia tidak terlalu peduli, tidak terlalu paham, dan tidak terlalu mengerti tentang politik misalnya, tidak terlalu paham tentang fenomena-fenomena sosial gitu ya. Ya kalau kita minjam istilahnya Plato tadi, ya Anda jadi demagog yang baik lah, kira-kira begitulah. Oke, Tat. Ini pertanyaan terakhir saya, Tat ya. Sebenarnya dari demokrasi, dari pembahasan yang dijelaskan oleh Zeller ya. Ya. Oleh Zeller itu sebenarnya saya membayangkan seperti ini, Tat. Apakah memang pada akhirnya pengaruh demokrasi sendiri itu mempengaruhi perilaku politik para politisinya atau para elitnya gitu. Karena jika itu memang benar, berarti kan artinya kita bisa mengetahui bahwa
sifat dari demokrasi itu sendiri tergantung bagaimana kebijakan itu yang mengambil kebijakan itu sendiri melihat dari suatu kondisi gitu kan ya. Itu bagaimana? Karena akan mempengaruhi psikologi politik juga itu. Ya, jadi memang mau tidak mau, kalau kita merujuk pada yang disampaikan John Zeller tadi, misalnya, atau disampaikan oleh Plato tadi, bahwa memang sayangnya dalam demokrasi itu salah satu mitos terbesarnya adalah bahwa kedaulatan di tangan rakyat, kemudian public opinion itu berjaya. Ternyata dalam faktanya public opinion itu ditentukan oleh elit, gitu ya. Jadi elit yang mendesain, menentukan public opinion. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ya akhirnya tadi ini berbahaya sekali ketika kemudian kalangan elitnya adalah elit-elit yang tidak baik atau elit yang buruk atau bahkan elit yang diktator misalnya atau elit yang tirani. Ya akhirnya publik bisa diombang-ambingkan menjalankan sesuatu, mengkampanyekan sesuatu yang bisa jadi dia tidak paham tapi kemudian dia disampaikan seakan-akan itu penting. Nah, ini kan berbahaya sekali. Nah, ini pelajaran sebetulnya bagaimana kemudian dalam konteks COVID misalnya. Nah, ini kalau kemudian bayangkan misalnya hari ini dikampanyekan oleh elit gitu ya, bahwa nih COVID sudah selesai semua nih, nggak ada masalah. Padahal problemnya masih banyak di mana-mana. Kita udah sembuh nih, tapi padahal masalahnya di mana-mana. Masyarakat publik kan tidak tahu tentang hal itu, gitu ya. Itu misalnya sebagai contoh misalnya, gitu ya. Ya, ini berbahaya sekali. Dalam beberapa kasus di negara yang lain, ini kalau kemudian publik kan tidak tahu faktanya, gitu ya. Sehingga memang di sini dituntut memang penting kita harus memastikan bahwa kalau kita bicara dalam praktik demokrasi hari ini, ya kita harus kritik terus. Kita harus pastikan harus ada pihak-pihak yang mengkritik setiap kebijakan penguasa misalnya. Dan ini mekanisme check and balances yang wajar sebetulnya. Itu secara praktis gitu ya. Dan memang ya ini jadi kendala hari ini yang kita hidup di sistem yang semacam ini dan ini harus kita sadari. Sehingga kalau bagi saya apa yang bisa kita lakukan ya semacam ini, edukasi kepada publik, edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada mahasiswa, edukasi kepada siswa, edukasi kepada masyarakat umum gitu ya, tentang realitas sistem politik yang ada. Supaya dengan demikian paling tidak mereka menyadari bahwa mereka hidup di alam yang tidak ideal. Mereka menyadari ada kendala-kendala atau bahaya-bahaya tertentu yang mereka harus antisipasi gitu ya. Rasanya bukan dalam rangka menyebarkan kecemasan gitu ya, tapi kita menyampaikan ini loh baiknya seperti ini, kondisinya ini ada bermasalah ini, dan ini serasa tugas yang mulia yang harus dilakukan oleh kita, apalagi kita sebagai seorang muslim gitu ya, apalagi ini bulan Ramadan juga, serasa acara-acara semacam ini menjadi penting untuk kemudian mengedukasi publik gitu ya. Tentu dengan memperhatikan ya ini ya informasi yang benar dan sebagainya supaya kemudian membantu publik untuk lebih memahami fenomena sosial yang ada mereka hadapi, terutama dalam hal ini tentang demokrasi, supaya mereka tidak mendewa-dewakan, tidak kemudian mengagung-agungkan dan tidak memahami demokrasi dengan benar. Itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas ilmunya hari ini. Jazakallah khairan. Dan untuk teman-teman KLI, tetap stay tune di channel YouTube KLI, Be Literate Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.